Selamat pagi, anak-anak Pak Bayu yang terkasih. Hari ini kita kembali belajar agama kelas 5 tentang materi Daud. Kalau pertemuan yang pertama mengenai Daud, Pak Bayu sudah mengajar mengenai siapa itu Daud, ya. Dan yang sekarang, Bapak Bayu akan langsung 3 hal mengenai Daud. Yang pertama mengenai janji Allah kepada Daud. Yang kedua, Daud jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, kebaikan dari Raja Daud. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini dalam pelajaran agama Katolik. Anak-anak yang terkasih boleh untuk menyiapkan diri, ambil bukunya agama, lalu siapkan untuk mencatat beberapa hal penting di dalam buku agamamu. Sebelumnya, Pak Bayu akan mengajak anak-anak berdoa. Ya, lipat kedua tanganmu, pejamkanlah kedua matamu, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang boleh kami alami. Dari semalam telah Kau jaga kami bersama dengan kedua orang tua kami serta saudara-saudara kami di rumah. Terima kasih pula atas segala kesehatan yang boleh hari ini boleh kami alami hingga kami masih boleh belajar. Kami juga ingin berdoa bagi kedua orang tua kami yang bekerja, kiranya Kau beri rezeki supaya keluarga kami bisa tercukupi untuk segala kebutuhannya. Dan juga kami mohon berkat kesehatan atas keluarga kami masing-masing. Limpahkanlah berkat-Mu agar kami selalu sehat di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu mendampingi kami semua. Dan untuk kami anak-anak-Mu, biarlah kami tetap bertahan, tetap semangat dalam belajar, walaupun dalam situasi yang sulit, tetapi kami masih punya semangat untuk menggapai cita-cita kami. Doa ini Bapa, kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita kembali masuk ke pelajaran kita yang pertama, lebih yang baik, tentang janji Allah kepada Daud. Boleh kamu catat di buku agama kamu. Sepertinya Pak Bayu sudah membahasnya di pelajaran Daud yang pertama kemarin, sekilas betul, bahwa janji itu akan terucap ketika ada hubungan yang dekat di antara yang menjanjikan dan yang dijanjikan. Pelajaran Pak Bayu agama kemarin, bahwa kita mendapat janji dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga, ya, dari ayah dan ibu. Mereka berjanji kepada kita karena kita adalah anaknya, ya. Demikian juga dengan Daud. Daud mendapat janji dari Allah karena hubungan yang dekat antara Allah dengan Daud. Janji itulah menjadi pegangan kesetiaan Allah kepada Daud. Janji Allah kepada Daud itu adalah cara Allah untuk membahagiakan dan menjaga Daud. Allah begitu mengasihi Daud. Ya, anakku yang baik ya. Nah, di gambar sebelah ini, Allah mengucapkan janjinya itu lewat Nabi Nathan. Jadi waktu Raja Daud berkuasa, di daerah itu yang menjadi nabi adalah Nabi Nathan. Lewat Nabi Nathan, penyambung lidah Allah, Allah memberikan 3 janji kepada Daud. Yang pertama, dari keturunan Daud akan lahir Mesias. Yang kedua, kerajaan Daud akan dikokohkan dan namanya akan termasyur. Terbukti anak-anak ya, sampai tahun 2020 kita masih membahas mengenai Daud. Berarti nama Daud begitu hebat. Yang ketiga, anaknya akan membangunkan rumah bagi Tuhan atau bait Allah. Yang nanti akan kita pelajari setelah Daud ini, siapa penggantinya, dan pengganti Daud itulah yang akan mendirikan bait Allah. Ya, 3 janji Allah kepada Daud ini, nanti kita lihat apakah memang terpenuhi atau tidak. Tapi Pak Bayu rasa pasti janji Allah tidak akan pernah bohong. Contoh yang pertama, dari keturunannya akan lahir Mesias, betul kan? Bahwa kemudian akan muncul Yesus Mesias. Kalau kamu ingat kisah, siapa
siapa ya yang orang buta itu anak yang baik ya? Bartimeus ya, yang dia berteriak, Yesus anak Daud, ya, kasihanilah aku. Dan Yesus berkata, apa yang kamu mau? Aku ingin bisa melihat. Bartimeus menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Ya, itu yang disebut dengan tiga janji Allah kepada Daud. Nah, tapi di bab ini juga Pak Bayu akan mengajak anak-anak mengambil pembelajaran bahwa Daud itu pun mengalami kedosaan. Ya, begini penjelasan dari Pak Bayu. Anak-anak, perihal belajar dari kedosaan Daud bukan ingin belajar tentang apa itu dosa Daud, tapi mau mengajari bahwa ketika kita dekat dengan Allah pun, maka keinginan, godaan untuk jauh dari Allah akan selalu mengganggu kita. Jadi, anak-anak bayangkan, walaupun kita sudah berdoa, rajin ke gereja, rajin berdoa, jangan merasa bahwa tidak ada godaan. Justru malah juga ada godaan. Ya, maka anak-anak harus apa? Harus tetap waspada. Semakin taat dan semakin banyak mendekatkan diri dengan Allah lewat doa, berkomunikasi dengan Allah, atau kebiasaan berbuat kebaikan dan yang bermanfaat. Ya, itu yang akan kita pelajari dari kedosaan Daud. Bukan mau belajar dosa Daud apa sih, tapi Daud yang setia pun, Allah yang dekat dengan Daud, Daud tetap saja bisa berbuat dosa. Ya, makanya anak-anak dari bab ini mau belajar bahwa harus tetap setia dan taat kepada Allah. Karena walaupun sudah dekat dengan Tuhan, walaupun sudah berdoa, tetap saja ada banyak godaan. Nah, ini anak yang baik. Boleh kamu tulis di buku agama anak-anak. Kedosaan Daud. Apa saja? Awalnya, dosa Daud adalah malas. Lazy dalam bahasa Inggris saya. Kemalasan. Kemalasan Daud inilah yang menjadi akar dari dosanya Daud. Pak, kok bisa dari malas jadi dosa? Gini, Pak Bayu boleh berkisah sebentar mengenai Daud. Daud ini merasa bahwa Allah begitu dekat dengannya. Maka hari demi hari, bulan demi bulan, mungkin sampai bertahun-tahun, Daud merasakan bahwa segala sesuatunya pasti berjalan dengan baik. Karena Daud pikir semuanya akan Allah yang lakukan. Dan memang begitu. Contoh, ketika ia diserang oleh musuh, maka ketika Daud meminta bantuan Tuhan, Allah memberikan bantuan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Turun badai pasir, ada angin, yang akhirnya membuat musuh-musuh Daud kalah semua. Ya, sebaliknya juga ketika dia menyerang, maka pasti menang. Karena apa? Daud dibantu oleh Tuhan. Ya, kuasa Allah yang membantu Daud, maka segalanya baik. Semuanya serba enak. Karena memang Allah mengasihi Daud. Dan Daud pun juga merasa bahwa ada Allah maka dia semuanya baik-baik saja. Tapi suatu hari dia merasakan malas ketika eh, sesama raja atau apa mengajaknya untuk mempertahankan negaranya, dia mengatakan, ah sudahlah, nanti juga Allah yang bantu. Maka ketika yang lainnya berperang, Daud hanya tinggal di istananya saja. Bayang ya anak-anak ya, kalau orang sudah malas, pasti akan melakukan perbuatan yang juga tidak bermanfaat atau tidak berguna. Betul nggak? Coba anak-anak perhatikan diri anak-anak sendiri. Ketika kamu tidak jelas mau ngapain di rumah, tidak ada tujuan, menjadi malas, maka pasti akan melakukan sesuatu hal yang ya kadang-kadang yang tidak berguna. Ya nggak? Misalnya bola dilemparkan ke tembok, akhirnya jadi kotor temboknya. Atau mengganggu yang punya hewan peliharaan digangguin, iseng, ya enggak?
Dari malas, maka muncul akan dosa-dosa berikutnya. Kalau Daud berawal dari malas, maka muncul dosa berikutnya. Dan dosa berikutnya adalah, ini dia. Anak-anak bayangkan bahwa pada waktu itu hanya istana raja yang tempatnya sangat tinggi. Sedangkan rumah-rumah rakyatnya mungkin tidak bisa menyamai istana raja. Maka ketika Daud jalan-jalan di atas istananya, maka dia bisa melihat seluruh rumah-rumah rakyatnya. Dan saat itu dia melihat ada seorang perempuan muda. Kalau dalam bahasa anak-anak mungkin Daud ngintip kata gitu ya anak-anak ya. Dari rasa malas, maka akhirnya Daud ngintip seorang wanita yang bukan istrinya. Dan nama wanita itu adalah Batsheba. Boleh anak-anak tulis di buku agamanya bahwa Batsheba adalah wanita yang bukan istrinya, tapi diingini oleh Daud. Coba anak-anak hitung tadi dosa Daud dari malas, melihat atau ngintip, lalu yang ketiga mengingini, Batsheba, yang padahal Batsheba sudah mempunyai suami yaitu Uria. Uria adalah seorang panglima di dalam kerajaan Daud. Dan Uria seorang panglima bagian archer. Anak-anak yang bermain game pasti hafal ya apa itu archer. Dia seorang pemanah. Jelas. Menjadi seorang pemimpin pasukan pemanah maka Uria jelas-jelas jagoan. Ya. Dan Daud tahu bahwa Batsheba ini adalah istri dari Uria. Dan kalau harus bertempur atau berperang melawan Uria, Daud tahu dia pasti kalah. Karena apa? Nah, dia berbuat dosa. Allah tidak membantunya. Dan Uria jago dalam bermain panah. Maka muncul dosa yang berikutnya lagi. Karena takut, maka Daud berencana membunuh Uria. Ngeri anak-anak ya. Awal dari malas, mengingini atau mengintip, mengingini wanita, akhirnya ingin membunuh samanya. Padahal anak-anak hafal betul ya di pelajaran kelas 4 bahwa membunuh itu tidak boleh. Perintah kelima, janganlah membunuh. Ya, Daud juga berdosa di perintah yang keenam, jangan berbuat zina. Ya, begitu banyak dosa Daud dari mulai malas, akhirnya melanggar perintah kelima, melanggar perintah keenam, melanggar perintah kesembilan. Wah, ya. Maka yang tadi Pak Bayu katakan, anak-anak belajar kedosaan Daud bukan untuk melihat apa dosa Daud, tapi belajar dari Daud. Kalau sudah berbuat satu dosa, maka pasti akan berbuat dosa yang kedua, ketiga, keempat, sampai tidak tahu. Ya, anak pasti gitu kan? Ingat nggak? Mungkin bagi anak-anak yang berani mengambil uangnya orang tua. Mungkin awal dari uang 500 perak. Lama-lama jadi 1.000. Lama-lama terus sampai akhirnya ketahuan sama orang kamu, baru kamu bertobat. Ya, dosa yang pertama akan berbuah dosa yang berikutnya. Itu pelajaran dari kedosaan Daud. Maka Pak Bayu mengatakan anak-anak janganlah hidup dalam dosa. Ya, lanjut lagi anakku yang baik. Karena dia takut ketahuan oleh suaminya, maka Daud berencana membunuh Uria. Bagaimana caranya? Dia nggak mungkin berperang melawan Uria. Dia tahu, dia takut sama Uria. Ya, dia nggak pernah berlatih perang, dia tidak pernah olahraga fisik. Maka wah bagaimana nih? Maka dia menempatkan Uria di barisan depan. Kalau anak-anak tahu strategi perang, maka pemanah itu di belakang. Karena dia berperangnya kan hanya memanahkan anak panah. Yang depan itu adalah pasukan yang memegang pedang atau serdadu yang berperang dengan pedang. Dan Uria ditempatkan di sana. Terbayang anak-anak ya, yang biasanya memanah tiba-tiba suruh pegang pedang. Pasti bukan bidangnya, bukan ahlinya. Daud licik. Dan betul ketika berperang, Uria
tewas, Uria meninggal dalam peperangan tersebut, ya. Dan akhirnya Batseba eh, menjadi istrinya dari Daud, padahal Daud sudah mempunyai istri. Dan akhirnya Allah melihat hal ini tidak baik. Maka Daud ditegur oleh siapa anak yang baik? Nabi Nathan. Kalau kamu lihat PowerPoint Pak Bayu, Nabi Nathan tadi yang memberikan 3 janji, dan Nabi Nathan jugalah yang menegur Daud. Tegurannya lucu anak-anak. Karena Nabi Nathan juga tahu ini Daud ini cerdas. Maka juga cara menobatkannya juga cerdas Nabi Nathan. Kalau Pak Bayu boleh ceritakan, Nabi Nathan pada suatu hari datang ke istananya Daud. Dan dia berkata, Daud, Raja, saya punya masalah. Wah, Daud dengan percaya dirinya, ada apa Nabi? Ceritakan sama saya, bagaimana masalahnya? Aku akan membantumu. Dia. Dan Nathan dengan tenang Nabi Nathan. Hai rajaku yang baik, ada seseorang yang sangat kaya raya sekali, mempunyai ribuan domba. Ya, dan suatu hari dia mencuri dari seorang pengembala yang tidak punya apa-apa dan hanya punya satu domba. Ya, mendengar itu Daud langsung mengatakan, wah, itu tidak baik, Nabi. Itu orang yang jahat. Ya, orang sudah punya banyak domba, masih mengambil dombanya orang lain. Dan domba yang diambil adalah orang yang tidak punya apa-apa. Siapa itu Nabi? Tangkap saja. Ya, penjarakan dia. Ya, kalau boleh tahu siapa namanya, nanti biar sardaru saya atau prajurit saya yang akan menangkap orang itu. Mengambil yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Siapa Nabi? Wah, Raja Daud semangat sekali anak-anak. Lalu Nathan mengatakan, orang itu adalah Daud. Ya, setelah Nabi Nathan mengatakan demikian, Daud menyesal anak yang baik. Ya, menyesal bahwa ya dia berbuat dosa. Dia mengambil yang bukan haknya. Bahkan dia membunuh dari suaminya, dari wanita yang dia ambil itu. Nah, akhirnya dari sinilah, dari teguran Tuhan lewat Nabi Nathan, Daud tidak lagi melanjutkan kedosaannya. Nih gambarnya, kalau kamu boleh lihat ekspresi wajahnya Raja Daud. Dia menyesal. Nah, anakku yang baik, kita juga boleh belajar dari Daud setelah dia berdosa. Ketika ditegur, jangan marah. Tapi lihat, bertobat, menyesalinya, dan tidak berbuat dosa lagi. Kalau kamu boleh perhatikan ekspresi Nabi Nathan juga tuh sangat serius menegur Raja Daud. Sebab ini Daud ini adalah pilihan Tuhan, raja yang hebat, tapi ya bisa saja dia berbuat salah. Tapi untungnya Daud langsung menyesal. Nah, ini anak yang baik. Ini ada gambar di mana Daud melihat atau mengintip dari seorang wanita yang bukan istrinya. Ya, di sini di sebelah kanan ini Pak Bayu sedikit ada kata apa PDF, tapi tidak menjadi penting anak yang baik karena memang mungkin terlalu kecil ya tulisannya. Tapi sisanya hampir sama seperti yang Pak Bayu ceritakan tadi. Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena ketidaksadaran akan dosa. Ya, dari mulai malas, mengintip, mengingini, berencana membunuh, dan membunuh dari suami ini, maka itulah kedosaan Daud. Anak yang baik. Pak Boy tidak akan melanjutkan terus dosanya Daud ya, karena juga tidak terlalu penting. Sekarang Pak Boy akan masuk ke subtema yang ketiga mengenai kebaikan Raja Daud. Selain Daud berdosa, Daud juga punya kebaikan anak-anak. Ya, karena apa? Karena Daud tadi sudah bertobat. Setelah dia bertobat, dia tidak meneruskan dosanya. Ya, dia segera bertobat dan dia kembali kepada Tuhan dan dia menyesalinya. Ya, pertobatan Daud menjadi kebaikan dari Daud. Berbeda dengan raja-raja Israel yang sebelumnya. Yang sudah berbuat dosa tapi tidak mau mengakui kesalahan dan tidak bertobat. Tapi kalau Daud bertobat. Ini coba. Hal-hal baik apa sih yang dilakukan oleh Daud? Pertama, sebagai seorang raja hebat, Daud mau mengakui kesalahannya.
Nah, boleh anak-anak pelajari nih. Daud, seorang raja hebat, pernah berbuat dosa, tapi jika dia mau mengakui kesalahan, itu yang harus anak-anak pelajari. Ya, harus kalian contoh. Berbuat salah, ya kadang-kadang mungkin kita berbuat salah ya. Tapi bertobat, belum tentu semua anak dan semua orang mau. Biasanya akan membela diri atau mencari orang lain yang salah. Tapi Daud tidak. Yang kedua, Daud itu mau mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Ya, jadi Daud walaupun dia kaya dengan istananya, tapi dia tetap mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Dan yang ketiga, Daud tidak menyimpan rasa dendam. Ya, ingat waktu dia dengan Saul, dia diancam oleh Saul, tapi dia tidak pernah dendam. Ketika kelas 4 kamu pelajari ya, di Bukit En-Gedi, enggak? Di Bukit En-Gedi, Daud sebetulnya bisa membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan. Karena apa? Daud orangnya tidak pernah menyimpan dendam. Nah, anak yang baik tadi adalah pelajaran kita mengenai Daud dari mulai janji Allah kepada Daud, kedosaan Daud dan kebaikan Daud. Ya, setelah ini anak-anak boleh melihat rangkuman dari Pak Bayu. Lalu setelah itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kamu lampirkan di Google Classroom di kelas 5. Terima kasih sudah belajar agama hari ini. Maknanya adalah anak-anak harus bertobat, ya, tidak lagi banyak berbuat dosa. Oke, salam 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 sehat, ya. Tuhan berkati, sehat semuanya. Bye bye.